Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 232, Yin dan Yang Hancur. Jalan seni bela diri, alam ketujuh jalan roh, mengubah laut dari kekuatan spiritual, alam pilmas primordial, alam kekosongan Yin Yang, dan transendensi ilahi. Di alam kekosongan Yin Yang, akan terjadi perubahan dari alam pilmas primordial yang asli menjadi jiwa yang baru lahir. Jiwa yang baru lahir kemudian akan menyerap kekuatan spiritual, inti dari seorang pejuang. Cara keterampilan penciptaan surgawi mencapai alam kekosongan Yin Yang adalah dengan berubah dari inti emas menjadi jiwa baru lahir. Tidak hanya ada satu, tetapi dua jiwa baru lahir. Salah satu di antaranya mendominasi diri sendiri dan yang lain merekonstruksi tubuh, membentuk doppelganger Yin Yang. Inilah yang dinamakan pemutusan Yin dan Yang. Jian Wushuang sudah memalsukan doppelganger Yin Yang miliknya. Bukan hanya tubuh dan penampilan, tetapi kultivasi kekuatan spiritualnya pun persis seperti dirinya. Satu-satunya perbedaan adalah pikiran mereka. Meskipun doppelganger Yin yang didominasi oleh diri sendiri, masing-masing persona dapat memiliki kesadaran independen. Dengan kata lain, si doppelganger mampu keluar, mengalami dan berlatih secara mandiri atau bermeditasi pada saripati pedang dan asal, yang tidak akan pernah mengganggu dirinya sendiri. Ini berarti bahwa seseorang menjadi dua pribadi. Bagi doppelganger Yin Yang, diri adalah akarnya. Selama diri itu hidup, doppelganger itu tidak akan pernah mati. Bahkan jika doppelganger itu terbunuh, ia masih dapat ditempa lagi oleh diri itu. Kemampuan yang menakutkan. Keterampilan supranatural yang menakutkan. Jian Wushuang menatap penuh kegembiraan pada doppelganger Yin Yang-nya dengan mata penuh keheranan. Kembaran. Kesadaran yang mandiri. Sang doppelganger dapat memahami asal-usul dan menjalani petualangannya sendiri. Sebelumnya, seseorang akan bermeditasi dan berkultivasi sendirian, tetapi sekarang ada dua orang yang melakukan pekerjaan itu pada saat yang sama. Dengan demikian, kecepatan kultivasi secara alami menjadi 2 kali lipat. Doppelganger dan diri dapat dibagi dan juga diintegrasikan kembali satu sama lain. Setelah Jian Wushuang menggunakan pikirannya untuk memberi perintah, doppelganger Yin yang miliknya mulai perlahan mendekatinya. Ia menyatu dengannya, lalu terpisah darinya. Doppelganger Yin yang terpisah menjadi semakin kejam dan brutal, memancarkan niat membunuh yang menakutkan. Sebaliknya, aura Jian Wushuang menjadi santai dan toleran. Diri itu berdiri bersama doppelganger Yin Yang. Yang satu merangkul segalanya. Yang lainnya membunuh dunia. Mereka memiliki aura yang sangat berbeda. Jika tidak memiliki penampilan yang sama, mereka tidak akan dianggap sebagai orang yang sama. Mulai hari ini, doppelganger Yin Yang akan fokus pada meditasi asal pembantaian sementara aku bermeditasi asal dunia. Kami bekerja sama dengan pembagian kerja, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Doppelganger Yin Yang dapat memisahkan meditasinya menjadi dua bagian. Sekarang, diri Jian Wushuang tidak bermeditasi atas asal mula pembantaian, hanya bermeditasi atas asal mula dunia. Dirinya sendiri bermeditasi tentang asal mula dunia sementara doppelganger bermeditasi tentang asal mula pembantaian. Mereka masing-masing memiliki tugas yang harus dilakukan. Akan tetapi, jika keduanya diintegrasikan, diri dapat melakukan kedua meditasi tersebut. Kemampuan istimewa itu membuat Jian Wushuang sangat terkejut. Dengan doppelganger Yin Yang, akan jauh lebih mudah baginya di masa depan. Tidak hanya berguna dalam meditasi origin, tetapi juga banyak hal lain yang gagal dilakukan oleh dirinya sendiri. Dengan doppelganger, ia bahkan dapat menjelajahi beberapa tempat yang berisiko. Lagi pula, jika doppelganger itu mati, dirinya sendiri bisa menciptakan doppelganger lain. Semua itu hanya butuh waktu dan energi. Sangat disayangkan jika Jian Wushuang berhasil menerobos alam kekosongan Yin, kekuatan alam inti emas tertingginya akan melemah secara substansial. Inti emas tertingginya memungkinkan kekuatan spiritualnya meningkat 100 kali lipat. Akan tetapi, setelah Supreme Gold Core menjadi Naschen Soul, ledakan kekuatan spiritual hanya meningkat selusin. Jian Wushuang juga tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Mirip dengan situasi saat ia menerobos alam laut transformasi dan mencapai alam inti emas. Saat berada di alam laut transformasi, ia adalah seorang prajurit dengan laut spiritual tertinggi. Kekuatan spiritualnya tak terbatas. Saat mencapai alam inti emas tertinggi, kekuatan spiritualnya melemah hingga 10 kali lipat dari prajurit normal. Ketika aku mencapai puncak alam kekosongan Yin, ledakan kekuatan spiritualku adalah 10 kali lipat dari lawannya. Itu setara dengan puncak alam kekosongan yang awal, bahkan lebih kuat dan sebanding dengan alam kekosongan yang mendalam, kata Jian Wushuang pada dirinya sendiri. Hanya ledakan kekuatannya yang sebanding dengan alam void yang mendalam. Ditambah dengan meditasi esensi pedang dan asal, dia jauh lebih kuat daripada yang ada di alam void yang mendalam. Mengenai seberapa kuatnya, dia tidak tahu.
Dia perlu bertarung dengan ahli yang tepat. Baru setelah itu dia akan mengetahui kekuatannya. Kembali ke dinasti Tianzong. Jian Wushuang menggerakkan tubuhnya dan kemudian maju ke sisi lain hutan gelap di Provinsi Tianan. Dalam waktu singkat, dia berangkat. Perbesar. Jian Wushuang tiba-tiba berhenti di suatu kekosongan dan melihat ke bawah. Terjadi pertempuran sengit di darat. Merupakan hal yang wajar untuk bertempur di tempat seperti hutan gelap karena di sana terdapat banyak binatang roh dan cocok untuk para prajurit untuk berlatih. Jian Wushuang tidak khawatir dengan pertempuran itu tetapi dia memilih untuk berhenti karena dia mengenali seragam yang dikenakan oleh salah satu ahli yang pernah dia lihat di Sekte Sembilan Kaisar. Sekte Sembilan Kaisar. Jian Wushuang bergumam dan mengangkat alisnya. Itu adalah pertempuran sengit di darat. Haha, gadis kecil, ikutlah dengan kami. Jika aku menangkapmu, kurasa pria gemuk di paviliun tetes hujan itu tidak akan menyerah kepada kita. Seorang tetua berambut ungu tersenyum licik dan berkata dengan dingin. Di depannya, ada seorang wanita genit dengan sosok anggun. Wajah cantik wanita genit itu tampak menyeramkan saat ini, dia menggertakkan giginya, dan menusuk musuh-musuhnya dengan tombak berwarna merah darah. Wanita genit itu diserang oleh 3 pria yang kultivasi kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah darinya. Meskipun wanita genit itu mengerahkan seluruh kekuatannya, dia masih sepenuhnya ditekan oleh mereka. Cepat atau lambat dia akan gagal. Ada banyak mayat tergeletak di sampingnya. Mayat-mayat itu adalah rekan satu tim wanita itu. Astaga! Sebuah pedang melesat lewat dan wanita genit itu terluka dengan luka berdarah di lengannya. Rasa sakit yang menusuk tajam di lengannya membuat telapak tangannya terlepas. Tombak merah darah itu jatuh ke tanah, tetapi dia masih terus melawan dengan putus asa. Jie, kau benar-benar ulet, tetua yang murung itu tersenyum dingin dan berkata. Beberapa ahli dari Sekte Sembilan Kaisar berdiri di sampingnya, memperhatikan dengan penuh minat. Bagi mereka, wanita genit itu sudah ditakdirkan celaka. Namun, pada titik ini, sosok tiba-tiba muncul di hadapan wanita genit itu. Ketiga lelaki itu terkejut, tetapi kekuatan mereka tidak berkurang. Jian Wushuang tampak tenang. Melihat 3 kekuatan bergerak dengan ganas ke arahnya, dia tidak bereaksi. Tiba-tiba, tubuhnya membentuk angin kencang, menyapu dari tanah. Ketiga kekuatan itu langsung hancur berantakan, bahkan 3 orang jagoan alam inti emas yang bersama-sama menyerang wanita genit itu terpaksa mundur karena embusan angin. Siapa ini? Kamu sedang mencari kematian. Dari mana anak itu berasal? Beraninya kau mencampuri urusan Sekte Sembilan Kaisar. Disertai beberapa suara retakan, ahli muram itu dan orang-orangnya menyerbu maju dan menyerang Jian Wushuang tanpa sepatah kata pun. Jian Wushuang tidak menunjukkan gerakannya. Saat dia mengangkat kepalanya, niat membunuh yang mengerikan menyembur dari tubuhnya.